Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film tentang sejarah pertempuran yang terjadi sepanjang jalur sutra, di mana tempat itu merupakan wilayah penting dan strategis bagi setiap pihak, termasuk bagi Kekaisaran Romawi yang pada saat itu sangat menginginkan penguasaan jalur tersebut. Maka pada sekitar tahun 48 sebelum Masehi, Sang Kaisar memerintahkan salah satu legiun Romawi untuk menguasai jalur sutra Cina. Meskipun dibalut dengan polesan fiksi, namun secara garis besar, film ini menceritakan sejarah yang terjadi pada pemerintahan dinasti Han, yang mana kala itu Silk Road atau jalur sutra menjadi jalur perdagangan terbesar yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Maka setiap pemimpin dari tiap-tiap kerajaan menargetkan jalur tersebut untuk bisa dikuasai demi kepentingan mereka, meski dengan cara apapun, bahkan jika harus berperang. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. Di awal film ini diperlihatkan tentang sekelompok arkeolog pada masa modern yang berasal dari Amerika dan Cina, di mana mereka sedang melakukan sebuah penelitian guna mencari jejak-jejak peninggalan kota kuno yang sempat ditinggali oleh para legiun Romawi yang diyakini berada di dataran tinggi Cina. Meskipun cuaca kala itu sedang memasuki musim dingin, tapi niat mereka tak pernah surut. Dan setelah beberapa jam berlalu, kedua arkeolog dari Cina berhasil menemukan pencarian mereka saat menemukan sebuah objek reruntuhan kota kuno dengan ditemukannya huruf-huruf Hanji atau tulisan Cina kuno serta tulisan Romawi mengenai kota Regem. Hingga sebuah flashback terjadi ke masa lalu, tepatnya pada tahun 48 sebelum Masehi di wilayah jalur sutra di daratan Cina. Silk Road atau jalur sutra sendiri merupakan jalur penting yang menghubungkan wilayah Cina dengan berbagai wilayah di bagian timur menuju Asia serta wilayah barat menuju Eropa, dan dipercaya menjadi tempat paling strategis di dunia, di mana orang-orang di sana bisa memainkan peran penting dalam hal berdagang, budaya, ekonomi, politik, serta agama. Maka tak heran jalur tersebut seringkali menjadi wilayah perebutan dari setiap negara, termasuk yang kala itu sedang bertikai antara kerajaan India dengan suku Hun yang semakin kian memanas pada saat itu. Pasukan India yang dipimpin oleh Ali Sijiang mengirimkan salah satu prajurit terbaiknya untuk melawan prajurit terbaik suku Hun. Hingga dari sana pertarungan pun terjadi, yang mana pertarungan seperti ini sudah menjadi peristiwa yang biasa terjadi di tempat itu. Namun pertikaian di wilayah teritorial kerajaan dinasti Han itu menjadi masalah besar bagi seorang komandan kerajaan Han yang memimpin pasukan jalur sutra bernama Huoan. Hingga ketika itu, dia berupaya keras untuk melerai pertikaian antara kedua pasukan itu. Akan tetapi tensi panas pertempuran membuat dirinya harus terlibat duel dengan salah seorang ksatria yang bernama Cold Moon. Meskipun ilmu bela diri yang dimiliki serta diperlihatkan oleh Huoan, pada akhirnya mampu melerai kedua kelompok tersebut. Setelah selesai bertugas dalam mengamankan wilayah jalur sutra, Huoan kembali ke desanya untuk menemui istrinya yang berprofesi sebagai guru bagi anak-anak yatim piatu, yang mana istrinya itu bernama Xu Qing. Kemudian pada malam harinya, Huoan dikagetkan dengan berita yang dibawa oleh salah satu anak buahnya yang bernama Yinpo mengenai pasukannya yang diketahui telah melakukan korupsi karena diketahui telah membawa peti-peti koin emas yang diberikan oleh pasukan Kekaisaran Romawi. Yang mana kejadian itu membuat seorang komandan prefektur kerajaan Han langsung mencurigai Huoan sebagai dalangnya.
府本来就在我太守府的管辖之下，我们的人所犯的何罪，为何全部上锁？ Atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya, maka Huoan beserta pasukannya diungsikan ke wilayah Benteng Wild Geese yang terletak di pinggiran wilayah barat Kerajaan Han, yang mana pengiriman mereka ke sana yaitu untuk membantu para pekerja yang sedang merenovasi benteng tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan. Sesampainya di sana, Huoan langsung teringat akan masa lalunya bersama dengan atasannya, yaitu mendiang Jenderal Huo Kubing. Setelah dia melihat baju zirahnya yang dikenal sebagai baju zirah terpanjang dan terkuat di dunia, yang mana Jenderal Huo Kubing sendiri merupakan seorang jenderal serta politikus Tiongkok dari dinasti Han Barat pada masa pemerintahan Kaisar Wu dari Kerajaan Han. Ketenaran beliau sebagai seorang jenderal terjadi saat dirinya memenangkan pertempuran dengan pasukan nomaden Mongol kuno yang dikenal dengan Battle of Mobei pada tahun 119 sebelum Masehi. Terlebih dari sifat kebaikan yang dimiliki oleh Jenderal Huo Kubing masih membekas di dalam hati Huoan. Pasalnya, kehidupan Huoan berubah drastis setelah dirinya banyak dididik oleh beliau hingga dia bisa masuk ke dalam pasukan perlindungan jalur sutra. 那有没有勇气？我要看到西域36国旗帜。 Setelah mengenang masa lalunya itu, tiba-tiba tanpa diduga keadaan di benteng tersebut menjadi kacau setelah para pekerja dari berbagai suku melakukan perkelahian. Dari kejadian itu, Huoan langsung berinisiatif untuk berusaha melerai mereka. Hingga tak berselang lama, beberapa prajurit dari benteng Wild Geese berdatangan guna menenangkan situasi. Terlebih kala itu, mereka juga sengaja datang ke sana untuk mencari keberadaan pasukan perlindungan jalur sutra untuk dibawa ke hadapan komandannya. Pada saat itu, komandan di sana ingin menantang keahlian bela diri Huoan yang digadang-gadang akan menjadi sosok kandidat terkuat sebagai calon kepala prefektur. Akan tetapi, Huoan yang memiliki sifat rendah hati menolak tantangan tersebut, hingga dia bersama pasukannya meninggalkan ruangan itu tanpa menghiraukan mereka sedikit pun. Sementara itu di saat yang sama di tempat lain, pasukan Romawi dari Legiun Black Eagle di bawah komando Jenderal Lucius terlihat sedang terburu-buru datang dengan menunggangi kuda, yang kala itu tanpa sadar mereka telah sampai di wilayah gerbang Wild Geese. Saat kedatangannya ke sana, Lucius juga membawa seorang putra mahkota yang bernama Publius, yang ternyata kedua matanya dalam keadaan buta. Hal itu disebabkan oleh sifat ambisius dari kakaknya yang bernama Tiberius, yang sengaja membutakan mata adiknya guna mencegahnya menjadi pesaingnya sebagai kandidat seorang konsul Romawi. Pasalnya, ayahnya yang bernama Marcus Licinius Crassus telah menetapkan Publius sebagai ahli warisnya dan mengabaikan Tiberius sebagai kakaknya. And to prove Tiberius' vicious intentions, Tiberius is a vicious and treacherous man. The council was planning... Dari sana, setelah kekuasaannya dikudeta oleh putra sulungnya yaitu Tiberius, maka Jenderal Lucius sesegera mungkin menyelamatkan Publius dari ancaman pembunuhan. Dan atas hal itu, Jenderal Lucius bersama dengan pasukan loyalisnya berencana untuk pergi melarikan diri ke wilayah Persia guna meminta perlindungan diri. Yang mana dalam pelariannya itu, mereka harus terpaksa melewati jalur sutra. Namun atas kondisi Publius yang sudah letih dan kelelahan, memaksa sang jenderal untuk bermukim di wilayah itu. Dan tak ada pilihan lain selain mengangkat senjata untuk berperang dengan orang-orang di benteng Wild Geese Kerajaan Han demi bisa menguasai tempat itu. Hingga seketika setelah komandan dari benteng Wild Geese menyadari tentang keberadaan pihak musuh yang akan menyerang, maka dia memerintahkan kepada pasukan pemanahnya untuk memberi serangan kejutan. Menyadari legiunnya yang hanya memiliki 800 pasukan serta 3.000 busur panah, Jenderal Lucius langsung menarik kembali pasukannya guna membuat strategi serangan jebakan. Dan atas usahanya itu, saat melihat pasukan musuh melarikan diri, Komandan Benteng Wild Geese langsung merasa tinggi hati.
Hingga dengan percaya dirinya, dia menyiapkan beberapa pasukannya untuk mengejar serta mengusir pasukan Legiun Romawi. Dari pengejarannya itu, tanpa sadar sang komandan benteng kini telah terperangkap jebakan pasukan Romawi serta terkepung di area pertahanan musuh, yang membuat dia dan pasukannya akhirnya ditawan oleh pihak Romawi. Atas hal itu, Huoan lalu berinisiatif untuk menawarkan dirinya sebagai pemimpin sementara bagi benteng Wild Geese, yang mana kala itu dia berniat untuk menghadapi Legiun Romawi demi bisa menyelamatkan pasukan kerajaan Han yang kini ditawan. Ketika itu, Huoan mulai merancang strateginya, yaitu dengan cara menempatkan para pemanah di tempat strategis, seraya mengibarkan bendera pasukan kerajaan untuk menakuti pihak Romawi. Dan tak butuh waktu lama, Huoan dengan memakai baju zirah milik mendiang Jenderal Huo Kubing, mulai mencoba memberanikan diri untuk bernegosiasi dengan Jenderal Lucius. Anyway, no fight. Return my people. Akan tetapi, negosiasi tersebut tak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan pada akhirnya, hasil pertemuan itu berakhir dengan pertarungan duel antar komandan dari kedua kubu. Terlihat kedua pemimpin tersebut mulai bertarung dengan kekuatan seimbang, yang pada akhirnya Huoan seketika meminta untuk mengakhiri pertarungan itu. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba melihat badai gurun yang mulai datang menerjang kawasan tersebut. Stone, coming. Stop fighting. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dari ganasnya badai gurun, maka Huoan mengajak pasukan Legiun Romawi berlindung di benteng Wild Geese untuk sementara waktu. Hingga atas kebaikan yang diberikan oleh Huoan pula, maka kini Publius yang kondisinya semakin sakit juga diberikan penanganan medis oleh pihak pasukan Han dengan metode tradisional. Setelah situasi itu berlalu, kini orang-orang yang berada di benteng Wild Geese tiba-tiba mendapatkan kabar buruk dari kepala prefektur, yang mana beliau memerintahkan secara tegas kepada mereka untuk menyelesaikan benteng tersebut dalam tempo waktu 15 hari lagi. Maka setelah mendengar hal itu, Jenderal Lucius kemudian menawarkan diri untuk ikut membantu pekerjaan mereka. Karena hal ini dia akan lakukan semata-mata untuk membalas hutang budi kepada Huoan karena dia telah menolong Publius. You must promise me one thing in return. 他们说15天可以把城盖好。 Sebelum memulai pekerjaannya, orang-orang di benteng Wild Geese sebetulnya tak sepenuhnya percaya kepada pasukan Romawi bahwa mereka akan sanggup melakukan renovasi dalam jangka waktu 15 hari. Karena mereka sendiri sebagai orang pribumi merasa sangat kesulitan untuk mengangkat batu-batu yang sangat besar. Namun Jenderal Lucius menjelaskan bahwa orang-orang Romawi telah mengenal alat-alat konstruksi modern yang dalam sekejap mereka mampu membuat sebuah bangunan mewah dengan cara yang lebih mudah. Maka dengan pengetahuan yang dimiliki oleh bangsa Romawi, Jenderal Lucius terlebih dahulu membuat blueprint desain bangunan yang akan mereka bangun, seraya membuat sebuah alat yang bernama Polispato, yang mana alat itu berguna untuk memudahkan mengangkat bahan material batu-batuan yang sangat besar. Tanpa buang waktu, semua orang yang berada di benteng itu mulai saling bergotong royong. Bahkan kegiatan itu kini telah merubah situasi di antara mereka yang tadinya saling mencurigai, kini mulai terlihat setara dan akrab. Tak lupa di sela-sela waktu istirahat, pasukan kerajaan Han serta pasukan Romawi saling mengenalkan budaya ala militernya masing-masing, termasuk beradu keahlian dari setiap prajuritnya. 快去看东户府的人练功，他们我练功你不看？ Singkat cerita, pengerjaan renovasi benteng Wild Geese akhirnya telah rampung dilaksanakan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan.
Seketika semua orang di sana bersukacita dan mengadakan pesta keberhasilan mereka. Bahkan Huoan meminta kepada semua pihak untuk membuat sebuah bendera sebagai tanda kesetaraan serta persahabatan. 我们画一面自己的旗吧。 Excellent, young master. Setelah melewati masa-masa indah yang telah dijalani di Benteng Wild Geese, pada akhirnya Jenderal Lucius mulai menceritakan sebuah fakta kepada Huoan mengenai situasi kekacauan yang kini sedang terjadi di Kekaisaran Romawi. Diawali dengan tindakan semena-mena Tiberius yang sengaja mencelakai adiknya yang akan menjadi calon pewaris konsul, serta tindakan Tiberius yang mengkudeta pemerintahan ayahnya hingga membuat Marcus Licinius Crassus harus tewas di tangan anak sulungnya sendiri. Maka dari itu, dengan terpaksa Jenderal Lucius harus membawa pergi Publius dari ancaman Tiberius, meskipun dirinya kini harus rela dicap sebagai pengkhianat serta buronan Kekaisaran Romawi. No choice but to take my soldiers and the child. Tiberius laced it with poison. Tak berselang lama dari perbincangan itu, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan salah satu legiun Romawi yang sengaja diutus ke wilayah Persia untuk memberitahukan kabar penting kepada Jenderal Lucius, yang mana mereka memberitahukan sebuah informasi tentang pergerakan pasukan Tiberius yang kini ternyata sudah berada di jalur Sutra dengan membawa pasukan yang begitu sangat banyak. Atas informasi itu, dengan terpaksa Jenderal Lucius harus melawan pasukan Tiberius dengan pasukan seadanya, hingga situasi itu membuat Huoan merasa iba kepada Lucius. Kemudian dia berinisiatif menawarkan diri untuk membantunya melawan pasukan Tiberius dengan menerjunkan anak buahnya, yaitu pasukan perlindungan jalur Sutra yang kini berada dalam kendali sahabatnya, yaitu Yinpo. I can borrow a soldier from my friend Yinpo. Setelah melihat ketulusan hati Huoan untuk membantu pasukannya, maka seketika Publius secara resmi mengangkat Huoan sebagai bagian dari pasukan Romawi yang terhormat dengan diberikan pangkat sebagai perwira 1 legiun. Hingga dari sana, Huoan bergegas untuk pulang ke wilayahnya guna menemui Yinpo serta menyampaikan semua rencana ini. Setelah kepergian Huoan untuk meminta bantuan, tak berselang lama, pasukan prefektur memberitahukan kepada Jenderal Lucius tentang adanya pasukan bala bantuan yang datang. Sehingga Jenderal Lucius tak sempat berpikir apakah mereka merupakan pasukan Huoan atau pasukan musuh. Maka tanpa buang waktu, Jenderal Lucius mulai mencoba menghampiri pasukan itu. Hingga tiba-tiba hal tak terduga terjadi saat dia mendapati bahwa ternyata semua itu adalah sebuah jebakan yang digunakan oleh pasukan prefektur kerajaan Han. Karena dari sini kita baru saja mengetahui bahwa ternyata selama ini mereka telah bersekutu dengan pasukan Tiberius untuk memburu mereka. Hingga akhirnya Jenderal Lucius, Publius, serta Falco berhasil ditangkap untuk diserahkan kepada Tiberius. Di saat yang sama di tempat lain, di desa tempat tinggal Huoan, terlihat istrinya juga sedang ditangkap oleh pasukan prefektur atas tuduhan bahwa Huoan kini telah terlibat dalam aksi pengkhianatan karena telah bersekutu dengan legiun Romawi untuk merencanakan aksi pemberontakan, hingga keluarganya kini diancam untuk dihukum mati. Dan seketika, Huoan yang baru saja melihat kejadian itu segera menolong istri serta anak-anak asuhannya itu. Meskipun dalam momen itu, Huoan memang tak berani untuk membunuh pasukan prefektur dan hanya bisa berusaha untuk menghindari mereka. Tetapi tak berselang lama, Kolmon bersama dengan pasukan suku Hun tiba-tiba datang untuk membantu Huoan supaya bisa membawanya keluar dari desa tersebut. Walaupun satu persatu pasukan suku Hun jatuh berguguran akibat terkena serangan dari pasukan pemanah prefektur kerajaan Han. Beberapa hari kemudian, scene kini berganti di mana Huoan beserta pasukan suku Hun telah kembali ke Benteng Wild Geese. Tetapi setelah dia sampai di benteng itu, dia kembali melihat sebuah pengkhianatan,
yang mana kini pasukan prefektur telah berhasil menjebak serta membawa Jenderal Lucius bersama dengan pasukannya dan meminta Huoan untuk menyerahkan diri kepada Tiberius. Karena memang selama ini ternyata semua pasukan prefektur telah disuap dengan iming-iming koin emas oleh Tiberius supaya mereka bisa bersekongkol dengannya. 如果你不跟我们走，我们都会死在这里啊！他们让我们 We need you to do one thing. Setelah mendengar kekejian yang telah dilakukan Tiberius kepada suku-suku pengembara yang melewati jalur sutra, maka Huoan mulai menyampaikan semua informasi itu kepada semua suku yang kini berada di benteng Wildgeese, yaitu dengan tujuan untuk mempersatukan mereka, serta mengibarkan bendera perdamaian supaya jalur sutra bisa kembali aman. Hingga semua pasukan yang berada di sana sangat merasa respek kepada Huoan dan sepakat untuk bersatu demi melawan pasukan Romawi Tiberius, yang mana dalam strategi pertamanya, mereka akan membuat rencana untuk berpura-pura menjadi tawanan Romawi, supaya bisa menyusup dan membebaskan Jenderal Lucius serta Publius di dalam sel tawanan. Di saat yang sama, Jenderal Lucius yang kini berada di dalam sel dengan sistem pengamanan yang sangat ketat itu dihampiri oleh Tiberius yang memberitahukan bahwa Publius beserta pengasuhnya yang bernama Falco kini telah tewas. Mendengar hal itu, Jenderal Lucius langsung terpancing emosi dan sangat merasa ingin menghabisi Tiberius, hingga Jenderal Lucius berusaha sekuat tenaga untuk menyerangnya. Meskipun Tiberius tak tinggal diam, yang mana kemudian dia mengeluarkan pisaunya untuk menyerang kedua mata Jenderal Lucius hingga dia menjadi buta. No one felt the pain. He's no further threat to your ambitions. When everything is so predictable. Di saat yang sama, Huoan yang sedang menjalankan strateginya itu kini terlihat sudah menyerahkan diri dan segera menghadap Tiberius. Maka dia meminta kepada Huoan untuk mengikrarkan sumpah setianya kepada Kekaisaran Romawi dan tunduk kepada Tiberius seperti yang Yinpo lakukan sebelumnya. Namun justru momen itu dijadikan kesempatan oleh Huoan untuk bisa mengadu domba Yinpo kepada Tiberius agar mereka saling curiga dan berselisih. Terlebih, strategi adu domba itu semakin teryakinkan saat tak lama kemudian, seorang prajurit Romawi memberitahukan tentang adanya pergerakan dari pasukan Yinpo yang berjumlah 10.000 pasukan dengan senjata lengkap yang kini sedang menghampiri lokasi mereka. How can you give a import the chief position? Yinpo will arrive soon. Kondisi itu membuat situasi berubah semakin mencekam dan membuat Tiberius semakin percaya kepada Huoan. Maka Yinpo yang akan mulai melakukan klarifikasi kepada Tiberius langsung tiba-tiba dicekal. Karena memang kini Tiberius sudah tak percaya lagi kepada Yinpo yang membuat mereka melakukan pertarungan dengan begitu sengit. Meskipun Tiberius yang mempunyai skill bela diri berpedang yang cukup tinggi, akhirnya tak mampu dikalahkan, sehingga Yinpo harus gugur dan membuat eskalasi peperangan kini kian melebar. Only attack! Good round. Ternyata, kini strategi yang dilakukan Huoan semakin berjalan mulus. Bahkan kala itu dia juga telah berhasil mendapatkan kunci-kunci sel tahanan dan segera membebaskan para tawanan di sana. Hingga setelah dilepaskan, mereka pun serentak melakukan perlawanan kepada pasukan Romawi yang membuat kondisi kian tak terkendali dan peperangan besar pun tak bisa terbendung lagi. Di tengah kekacauan itu, tanpa buang waktu, Huoan segera mencari keberadaan Jenderal Lucius. Hingga tak lama kemudian, pada akhirnya dia dapat menemukannya. Yang mana kala itu Huoan sangat tercengang saat melihat kondisi Jenderal Lucius yang kini sudah dalam keadaan buta. Meskipun saat dia akan berusaha membebaskannya,
ternyata rantai pengikat yang terikat pada Jenderal Lucius tak mampu dilepaskan. Bahkan di saat yang sama, pasukan Tiberius mulai menyiramkan minyak untuk membakar tempat tersebut, sampai terjadilah kebakaran hebat di sana, yang pada akhirnya, setelah melihat kondisi yang sudah tak memungkinkan lagi untuk bisa menyelamatkan sang jenderal, sementara itu di saat yang sama, pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Huoan yang sebelumnya sudah dipercaya oleh Jenderal Lucius untuk menjadi komandan bagi pasukan loyalis Publius, segera memerintahkan pasukannya untuk menerobos kepungan pasukan musuh, hingga akhirnya mereka berhasil lolos dari pengepungan itu. Tetapi saat mereka sedang berusaha untuk melarikan diri, ternyata pasukan Tiberius yang sedang berada di luar telah menunggunya dan seketika menyerang mereka. Namun di saat yang bersamaan, sebuah keajaiban terjadi saat dari arah kejauhan terlihat kawanan burung elang yang tiba-tiba menyerang pasukan Tiberius yang mengakibatkan mereka kewalahan dan berjatuhan satu persatu. Sontak saja, peristiwa itu membuat Tiberius merasa bingung serta panik tentang apa yang sedang terjadi pada pasukannya. Hingga di tengah kepanikan itu, akhirnya satu persatu pasukan dari berbagai suku keluar dari arah bukit dan seketika menyerang pasukan Romawi demi membantu Huoan. Meskipun penyerangan yang mereka lakukan ternyata belum berhasil menghancurkan pertahanan pasukan Romawi, pasalnya pasukan Tiberius yang memang sangat terlatih itu mampu melakukan pertahanan yang sangat baik dengan menggunakan formasi Taxedonia. Bahkan mereka juga berhasil melumpuhkan para pemimpin suku satu persatu, termasuk Komandan Wailgis yang seketika gugur dalam pertempuran itu. Keberhasilan itu membuat Tiberius semakin di atas angin dan semakin angkuh serta percaya diri untuk bisa memenangkan peperangan itu. Hingga tak berselang lama, Tiberius dikejutkan oleh pasukan Persia yang datang bersama seorang prajurit Romawi dengan membawa ribuan prajuritnya, yang membuat Tiberius mulai merasa ketakutan dan terpaksa harus menghentikan pertempuran. Kemudian utusan Romawi yang memang sebelumnya ditugaskan oleh Jenderal Lucius itu langsung membongkar kejahatan Tiberius di hadapan semua orang, yang mana berita itu tentu saja berhasil meyakinkan semua orang dan menjatuhkan reputasi Tiberius sebagai penjahat. Kemudian Ratu Persia yang memimpin pasukannya segera memberikan surat perdamaian antara pihak Romawi dan Persia untuk menjamin keselamatan bagi Publius sebagai pewaris kepemimpinan ayahnya. Meskipun sebelum membiarkan Tiberius pergi dalam keadaan hidup, beliau meminta Tiberius untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. When you ended their lives, This is an outrage! Tetapi ternyata tanpa diduga, semua situasi itu tak membuat Tiberius ciut dan jera. Bahkan dengan teganya, dia membunuh orang kepercayaannya sendiri demi bisa membungkam semua fakta yang selama ini dia rahasiakan kepadanya. Maka setelah melihat kejadian itu, semua pasukan Tiberius merasa menyesal karena selama ini mereka baru saja menyadari bahwa mereka sudah diperalat oleh Tiberius hanya demi kepentingan pribadinya sendiri. I did it! Sesaat kemudian, Huoan akhirnya menantang Tiberius untuk berduel 1 lawan 1 demi bisa mengakhiri peperangan ini serta membuktikan siapa yang layak menjadi penguasa jalur sutra. Tetapi ternyata Tiberius menolak tantangan itu. Karena menurutnya, semua peperangan ini terjadi akibat dari permasalahan internal Kekaisaran Romawi yang tak bisa dicampuri oleh pihak lain dan hanya orang Romawilah yang berhak untuk menyelesaikannya.
Namun salah seorang prajurit Romawi memberitahukan kepada Tiberius bahwa saat ini Huoan sudah menjadi bagian dari pasukan Romawi. Karena sebelumnya dia telah diangkat langsung oleh Publius, maka dari itu dia berhak untuk ikut campur dan mengajak Tiberius untuk berduel. You have no right to challenge me to a duel. Oh, what a good friend you are. Hingga akhirnya pertarungan itu dimulai. Huoan yang kini sudah terlihat letih dan penuh luka itu langsung menyerang Tiberius dengan sisa-sisa tenaganya. Tetapi Tiberius yang sangat ahli dalam berpedang terus mencoba bertahan, bahkan dia berhasil memojokkan Huoan, sehingga pelindung yang berada di tangannya itu menjadi pecah. Kala itu Huoan terus diserang secara bertubi-tubi. Meskipun dalam kondisi kritis itu, dia tetap tak mau menyerah. Hingga pada satu kesempatan, di saat Huoan sudah tergeletak di tanah, dia lantas mencoba melakukan serangan kejutan kepada Tiberius. Meskipun dengan sigap, Tiberius dapat menahannya dan berhasil membalas serangan itu, sehingga dia terkena luka yang sangat parah dan mulai terkapar. Melihat kondisi tersebut, Tiberius yang sudah merasa di atas angin kini mulai berpikir untuk segera mengeksekusi Huoan. Tapi dengan sisa-sisa tenaga serta ingatannya tentang perjuangan yang selama ini dilakukan oleh mendiang Jenderal Lucius, maka sekali lagi dengan sigap Huoan mencoba menyerang Tiberius. Kemudian dia langsung melakukan serangan pamungkas yang menyebabkan leher Tiberius terluka parah. Dan atas luka yang dirasa tak akan bisa disembuhkan itu, maka bersama rasa frustasinya, pada akhirnya Tiberius memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Let's resolve this. Setelah kejadian tersebut, diceritakan beberapa tahun kemudian, Kaisar Yuan dari dinasti Han mulai memberikan izin kepada pasukan Romawi yang masih tertahan di wilayah itu untuk membangun sebuah kota di jalur sutra, yaitu untuk memberikan tempat pemukiman baru bagi mereka serta demi menghargai keberanian tentara Romawi selama ini. Dan kota itulah yang dikenal sebagai kota Regem, yang dalam bahasa Cina disebut dengan kota Ligan. Kemudian di saat yang sama, Huoan diberikan hak istimewa untuk membentuk pasukan baru yang ditugaskan untuk melindungi wilayah kekuasaan kerajaan Han di jalur barat. Dan pasukan pelindung itu merupakan gabungan dari sisa pasukan Romawi, suku Hun, dan berbagai pasukan dari kerajaan lain yang sama-sama berkomitmen untuk menjaga kedamaian di jalur sutra. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.